Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok CGP Angkatan 9 dan kita akan melakukan proses coaching, yaitu di mana di dalamnya ada coach, coachee dan juga ada observers. Nah, tugas ini merupakan pemenuhan dari modul 2.3 demonstrasi kontekstual. Saya bernama Meta Bertina. Saya Iva Mudalifa. Dan saya Davi Sofian. Ya, kelompok kami akan melakukan 3 tahap, 3 sesi secara bergilir dan semoga hasilnya bisa memuaskan dan sesuai dengan rubrik penilaian. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Iva. Waalaikumsalam Pak Devi. Gimana kabarnya Bu Iva? Kabar saya alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Pak Devi? Alhamdulillah baik Bu Iva. Jadi sudah siap melakukan coaching pada hari ini? Saya sudah siap melakukan coaching pada hari ini. Oke, sebelum melakukan coaching saya akan menanyakan beberapa hal ya kepada Bu Iva. Mungkin yang pertama saya akan mendiskusikan rubrik penilaian ya Bu Iva. Jadi pada coaching kita hari ini akan saya amati Bu Iva dan saya akan nilai sesuai dengan rubrik penilaian ya Bu Iva. Apakah Bu Iva sudah berdiskusinya sesuai dengan alur kita, kemudian Bu Iva itu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan bagaimana si kunci ini nanti merespon pertanyaan-pertanyaan yang Bu Iva berikan ya Bu Iva. Nah, tapi harus sesuai dengan prinsip coaching juga ya, yaitu kemitraan, adanya proses kreatif, dan yang terakhir adalah memaksimalkan potensi ya Bu Iva. Sudah dimengerti? Sudah dimengerti Pak Devi? Oke, saya akan mengajukan 2 pertanyaan saja ya Bu Iva. Mungkin yang pertama adalah kompetensi apa yang akan Bu Iva kembangkan pada coaching kita hari ini? Kompetensi coach yang akan saya kembangkan pada hari ini yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian saya sebagai pendengar aktif. Seperti itu Pak Devi. Oke, berarti pendengar aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu Iva. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan yang kedua, yaitu indikator yang bagaimana sih yang diinginkan Bu Iva dalam melakukan coaching ini? Dalam hal ini, saya ingin coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi dan mencari jalan keluarnya dengan apa yang sedang dia hadapi seperti itu untuk mengatasi permasalahannya. Oke Bu Iva, terima kasih ya atas jawaban-jawabannya. Silahkan melakukan coaching, semoga sukses, semoga berhasil. Jangan lupa terus semangat ya. Nanti kita diskusikan lagi setelah Bu Iva melaksanakan coaching ya. Oke? Oke. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Meta. Selamat sore Bu Iva. Bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini kabarnya baik, tapi saya akhir-akhir ini agak kewalahan nih Bu, karena banyak beban-beban tugas yang harus saya selesaikan dalam waktu dekat ini. Mari kita mengobrol bersama agar suasananya rileks. Kita mencari tempat yang enak untuk berbicara terlebih dahulu ya. Setuju Bu Meta? Setuju. Nah, kita ngobrol santai saja. Nanti kita akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Ya? Oke. Yap. Oke. Apa topik obrolan kita pada hari ini? Saya mau ngobrol tentang bagaimana caranya manajemen waktu Bu di tengah-tengah tugas-tugas yang dipercayakan kepada saya yang begitu banyak. Oh, jadi saat ini Ibu merasa untuk memanajemen waktu sangat sulit ya, di antara untuk kegiatan sekolah, kemudian dengan tugas-tugas CGP seperti itu Bu? Betul. Oke. Kita ada waktu 15 sampai 20 menit untuk ngobrol. Nah, dalam hal ini, apa yang ingin Ibu dapatkan dari obrolan kita pada hari ini? Hari ini tuh saya ingin mendapatkan solusi kira-kira dari padatnya aktivitas ini, kira-kira caranya bagaimana ya supaya saya bisa mengatur manajemen waktu saya dengan baik, supaya semua tugas-tugas yang ada saya kerjakan itu diselesaikan sesuai tepat dengan waktunya.
Berarti mencari solusi ya Bu, supaya bagaimana nih tugas-tugas CGP nih agar tepat waktu sesuai dengan due date-nya, tidak terlewat. Dan satu Betul. sisi juga tugas-tugas sekolah juga bisa ke-handle dengan kita seperti itu. Ya, betul. Oke, berarti mencari solusi. Oke. Ya, Padahal sudah ini ya Bu, sudah kita pintar-pintar ngatur waktu gitu, tapi tetap aja ada ya. iya nih Bu. Jadi menurut Ibu, idealnya seperti apa sih untuk mengatasi itu? Yang saya bayangkan sih keidealan tentang manajemen waktu yang baik itu dimana saya bisa mengerjakan tugas-tugas saya dengan matang, maksudnya nggak hanya cuman selesai, tapi saya bisa memahami apa maksud dari pertanyaan tersebut dan saya selesaikan dengan baik. Saya juga mengerjakannya tidak terburu-buru waktu dengan due date. Lalu saya juga bisa mencari referensi yang lain selain dari materi yang diberikan dari LMS. Gitu Bu. Apa sih yang mempengaruhi hal tersebut Bu dari manajemen waktu itu? Apakah ada pengaruh? Nah, yang menjadi pengaruh saya sulit untuk manajemen waktu terutama dari peran saya juga di sekolah. Karena di sekolah saya nggak cuman fokus CGP, tapi saya ditugaskan jadi guru mapel yang cukup banyak dipercaya kelas mengajar. Karena saya cuma satu-satunya guru seni budaya di sekolah tersebut, maka dari itu saya harus mengajar 14 kelas. Seminggu itu saya full kayak gitu untuk mengajar. Makanya belum lagi menyiapkan bahan pembelajaran yang berdiferensiasi, belum lagi memantau anak-anak, belum lagi saya sebagai wali kelas dan juga ketua proyek P5, juga pengurus di MGMP. Makanya saya agak kewalahan gitu ya untuk mengatur-ngatur waktu. Ini bagaimana ya supaya bisa mencapai keidealisan yang udah saya katakan tadi. Kalau saya bisa ngerjain tugasnya tuh nggak cuman sekedar kumpulkan, tapi saya bisa benar-benar paham apa yang saya kerjakan dan bisa mencari referensi yang lain. Itu sih saya berharapnya. Jadi situasinya sekarang seperti apa? Apabila misalkan nih Ibu sudah bisa manajemen waktu itu ada di level 10, apa sudah dia berada di level mana? Manajemen waktu yang saat saya sekarang ini levelnya 5 kayaknya Bu. Karena buruk banget. Jadi menurut Ibu untuk memanajemen waktu sendiri antara tugas-tugas CGP dan kegiatan sekolah juga berada di level 5 ya. Nah, apakah kemungkinan untuk berada di level 8 atau 10 kira-kira? Kemungkinannya untuk mencapai level 8 atau 10 kayaknya ketinggian ya Bu kalau 10 ya Bu. Mungkin yang realistis aja dan pelan-pelan bisa saya lakukan mungkin ya level 7 menuju ke 8 kayaknya Bu. Nah, dalam hal itu kan menuju level 7 dan menuju ke angka 8 ya. Supaya berada di level 8 lah maksimal dalam memanajemen waktu antara tugas sekolah, kegiatan-kegiatannya ya karena Bu Meta sendiri sebagai guru yang dipercaya untuk memegang beberapa kegiatan di sekolah dengan tugas-tugas CGP, apa yang bisa membuat itu bisa beriringan itu. Bagaimana sih untuk mengimplementasikan Ya, supaya maksud Ibu antara tugas CGP dengan tugas yang lainnya supaya tetap dikerjakan bersamaan. Bagaimana Iya, caranya betul. saya? Nah, sebenarnya saya udah pernah Bu membuat jurnal setiap minggu. Saya membuat jurnal planning saya 1 minggu ini. Saya pernah melakukan itu. Jadi pokoknya dalam 7 hari itu saya plotkan dari hari Senin sampai hari Minggu saya ngapain aja kayak gitu. Misalkan hari Senin itu digunakan waktu saya untuk mengoreksi tugas-tugas anak. Gitu. Hari Selasa digunakan saya untuk mengerjakan tugas CGP. Hari Rabu saya digunakan untuk memantau wali kelas anak-anak saya, murid saya yang ada bermasalah gitu. Karena
kebetulan di kelas saya juga ada anak-anak yang butuh perhatian karena sudah didapati banyak tidak datang ke sekolah gitu dengan alasan yang sama, tapi belum benar-benar saya sempat untuk gali lebih dalam. Lalu ya di hari-hari itu benar-benar saya isi waktunya dengan sebaik mungkin, seoptimal mungkin. Namun ketika saya mengerjakan, ya selain saya juga tadi manajemen waktu, saya gampang jadi lelah ya Bu ya, karena jujur dari aktivitas yang banyak itu terus menerus padat itu, saya lelah kayak gitu. Ditambah saya ngajarnya dari siang ke sore, udah nyampe ke rumah malam-malam, ngerjain tugas, jadi udah lelah, sisa-sisa energi. Dan ya ngerjain tugas untuk benar-benar sungguh-sungguh seperti idealis yang tadi saya katakan, itu benar-benar butuh effort yang besar kayak gitu. Terkadang saya tuh kalah dengan rasa ngantuk, rasa lelah badan saya, jadi itu yang buat saya sulit kayak gitu. Tapi beberapa hal yang saya lakukan planning seminggu itu, ada beberapa hal yang buat saya jadi nggak keteteran mengerjakan tugasnya gitu sih Bu. Masya Allah ya, kegiatannya sangat banyak sekali ya, untuk memeta. Kemudian saya sangat tertarik tadi membuat jurnal ya, kalau tidak salah jurnal bulanan, Jurnal mingguan. Jurnal mingguan. Ya. Nah, saya sangat tertarik tuh dengan menerapkan jurnal mingguan untuk kegiatan-kegiatan itu. Kemudian dari pembuatan jurnal itu, langkah tadi ukuran keberhasilannya yang telah Ibu rencanakan seperti apa? Langkahnya yang saya rencanakan, Iya, misalkan betul, keberhasilannya. keberhasilannya kalau dari planning yang semingguan itu, saya keberhasilannya lumayan 70% ya Bu, setelah saya amati. Karena tugas-tugas yang tadi saya agak keteteran, nah udah mulai dikejar kayak gitu. Udah mendekati due date tuh saya rada-rada udah tinggal finishing gitu Bu. Jadi dalam hal membuat planning mingguan itu cukup membantu saya sebenarnya. Cuman saya butuh mendisiplinkan diri saja ya kayak untuk bisa menahan rasa kantuk, terusnya untuk bisa membuat fisik saya lebih kuat. Mungkin saya juga waktu selama planning itu saya juga sebenarnya masukkan aktivitas untuk olahraga di dalamnya. Nah, hal itu kalau saya perhatikan itu juga membuat saya lebih fit ya dalam melakukan aktivitas yang banyak. Itu sih juga menolong saya sih. Luar biasa sekali Bu Meta. Menurut Ibu apa sih yang harus dipersiapkan untuk itu, untuk manajemen waktunya? Yang perlu dipersiapkan pastinya saya harus catat dulu kan ya, dalam 1 minggu itu ada tugas apa yang mendekati due date dan mana yang lebih prioritas, mana yang tidak prioritas. Saya tempatkan dulu di kotak-kotakan dulu, kategorikan. Nah setelah itu baru saya distribusikan tuh ke hari-hari yang 1 minggu itu, kira-kira berdasarkan prioritas yang paling utama kayak gitu. Jadi ketika saya melihat ini yang paling harus cepat dikerjakan, jadi itu pasti yang akan saya kejar untuk selesaikan gitu, dibandingkan dengan tugas yang lain. Tadi Bu Meta sudah menceritakan banyak sekali. Kira-kira kapan waktu yang digunakan untuk mempersiapkan hal itu? Nah, kapannya itu ya Bu ya, yang buat saya kapan ya, kalau melihat dari aktivitas sekolah kan Senin sampai Jumat ya Bu, dan hari Sabtu tuh sebenarnya saya juga gunakan untuk mengajar tapi di luar sekolah. Jadi memang waktu untuk saya ngejurnal dan membuat planning seminggu paling di hari Minggu Bu. Hari Minggu sore atau hari Minggu siang itu sih Bu, saya kumpulkan dulu mana yang kategori yang paling urgent, kategori yang masih bisa ditunggu nanti gitu, dan yang tidak terlalu mendesak. Nah, untuk mempersiapkan itu siapa saja yang akan dilibatkan Bu Meta? Nah itu dia Bu ya.
untuk melibatkan planning ini sebenarnya ya sejauh ini ya Bu, karena saya tinggalnya cuma sama abang saya, jadi saya sebenarnya nggak cukup banyak minta orang-orang untuk membantu saya setting alarm di dalam handphone saya dan masukkan planning itu ke dalam Google Calendar. Nah, jadi kalau si Google Calendar itu udah mau mendekati saya harus mengerjakan apa di to-do list hari itu, nanti pasti akan kasih warning ke saya, kayak gitu. Akan bunyi alarmnya, kayak gitu. Nah, untuk menyadarkan saya harus segera mengerjakan itu, eh, biasanya saya ada teman saya juga sih di dalam grup kayak gitu, yaitu grup ya ada Pak Devi juga, ada Bu Evi yang kita bisa saling berbagi bagaimana sih cara mengerjakan tugas ini kayak gitu. Jadi itu juga cukup menolong saya untuk memotivasi diri saya ya untuk bisa mengerjakan dengan sesuai waktunya. Nah, kira-kira nih, kapan akan menerapkan agar waktu itu bisa termanajemen dengan baik antara tugas sekolah maupun tugas-tugas CGP seperti itu? Kapannya ya tadi. Jadi nanti di hari Minggu itu saya akan buat planning mingguan di mana setiap harinya tuh akan ada to-do list yang harus saya lakukan di setiap harinya kayak gitu. Jadi misalkan hari Senin khusus untuk fokus untuk mengerjakan pekerjaan di sekolah. Saya akan memeriksa pekerjaan anak-anak, terusnya saya hari Selasa saya akan memantau bagaimana perkembangan proyek PJBL-nya anak-anak kayak gitu. Dan hari Rabu saya fokus untuk CGP, hari Kamis fokus CGP, Jumat juga saya akan fokus dengan CGP kayak gitu. Jadi saya akan berusaha bagi-bagi supaya waktu itu benar-benar saya tahu apa yang harus saya kerjakan per harinya. Itu sih yang buat saya lebih terarah ya. Karena kalau nggak diarahin jadwalin kayak gitu, saya kadang-kadang kebanyakannya bingung ya gitu. Apa dulu yang harus saya kerjain kayak gitu. Gitu sih. Baiklah Bu, kita sudah ngobrol banyak. Apa yang Ibu bisa simpulkan di dalam pembicaraan kita pada hari ini? Iya, yang disimpulkan tentunya untuk memanajemen waktu itu harus dimulai dari niat di dalam diri kita sendiri. Itu sih yang paling pertama, karena kalau kita nggak punya motivasi untuk mau membuat diri kita jadi lebih baik, itu akan sulit karena dalam diri kita itu masih belum ada kemauan untuk lebih baik kayak gitu. Dan yang kedua, supaya benar-benar bisa manajemen waktu, kita harus memaksa diri kita terkadang. Meskipun itu lelah, meskipun itu menguras fisik, tenaga, ya memang harus ada yang dikorbankan kayak gitu. Dan melatih otot kita ya supaya menjadi sehat secara fisik karena ya itu tadi ternyata olahraga mempengaruhi produktivitas saya juga dalam bekerja. Kayak gitu. Itu yang buat saya bisa menyimpulkan bahwa manajemen waktu itu harus dimulai dari diri kita sendiri kayak gitu. Bagus sekali Bu, akhirnya Ibu sudah menemukan solusinya. Tetap semangat ya Bu Meta ya. Sampai berjumpa kembali. Jika ingin bercerita boleh hubungi saya lagi. Nanti kita ketemu di mana. Sehat selalu Bu Meta. Terima kasih Bu Ipa atas arahannya. Selamat sore. Oke, assalamualaikum Bu Ipa. Waalaikumsalam Pak Devi. Oke, Bu Ipa sudah melakukan coaching ya dengan Bu Meta ya. Iya betul. Oke, sebelum penutupan ya Bu Meta, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi ya Bu Ipa. Mungkin pertanyaan yang pertama yang akan saya ajukan yaitu yang pertama, apa yang Ibu lakukan pada saat melakukan coaching ya terkait indikator pencapaian yang diinginkan. Nah, dalam coaching ini saya sudah menggunakan alur Theta, di mana menanyakan tujuan coaching, kemudian mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh coaching, melakukan di pendiskusian rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan yang dia alami. Seperti itu untuk menemukan solusinya pastinya. Oke, betul. Jadi Bu Ipa, saya sebagai observer ya melihat tadi Bu Ipah melakukan coaching itu
sudah sangat sesuai dengan alur Tirta ya. Bu Ipa sudah berusaha menggali dengan beberapa pertanyaan sehingga Bu Meta sebagai coach itu menemukan solusinya sendiri ya ternyata. Nah, tadi juga sudah sesuai dengan prinsip coaching ya. Ada kemitraannya, ada proses kreatifnya Bu Ipa dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan dan memaksimalkan potensi yang ada ya. Oke, Bu Ipa, pertanyaan terakhir ya dari saya sebelum kita menutup pembicaraan ini. Jadi kompetensi apa sih yang ingin Bu Ipa kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Bu Ipa lakukan? Nah, kompetensi yang akan saya kembangkan dan saya lakukan itu agar lebih memahami lagi seperti apa alur Tirta ini. Kemudian sehingga nantinya saya bisa menerapkan untuk melakukan coaching agar lebih baik lagi seperti itu. Oke, Bu Ipa, semoga proses coaching yang Bu Ipa nanti lakukan ke depannya dapat berjalan dengan sangat baik lagi ya. Oke, terus semangat. Kalau misalkan ada apa-apa boleh hubungi saya ya Bu Ipa. Mungkin diskusi pada pas observasi cukup sekian ya Bu Ipa. Mohon maaf bila ada kesalahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Devi. Selamat sore Bu Meta. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Meta. Gimana Bu Meta, sehat? Sehat, syukur. Ya. Ya Pak Devi, karena kita hari ini mau melakukan supervisi ya. Nah kira-kira Pak Devi berdasarkan alur coaching yang sudah dilakukan, yang akan dilakukan nanti, saya mau menyampaikan dulu nih, kira-kira apa saja sih yang harus diperhatikan dalam melakukan coaching. Nah, dari panduan rubrik penilaian yang disampaikan di sini, kita mau lihat nih bagaimana apakah Pak Devi sudah melakukan alurnya sesuai dengan Tirta, terusnya apakah Bapak sudah mengidentifikasi masalah coaching sesuai dengan pertanyaan yang akan Bapak gali dengan lebih dalam, terusnya bagaimana Bapak merespon dan bagaimana Bapak menghadapi coaching sebagai kemitraan kah atau sebagai penggalian bagaimana si coaching itu bisa mencapai potensi yang lebih baik. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya langsung mengajukan aja ya pertanyaannya nih Pak Devi. Jadi pertanyaan yang pertama nih, kira-kira apa yang mau Pak Devi lakukan untuk mengembangkan diri Pak Devi sebagai coaching ini, kompetensi apa yang mau bisa dapat saya bantu? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam coaching kali ini yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu ya. Mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan bobot. Ya betul. Nah, kira-kira indikator seperti apa sih? Bagaimana sih indikatornya bahwa Pak Devi itu bisa mendengarkan aktif dan Pak Devi juga udah bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach? Iya, jadi saya itu ingin coach saya ini bisa menemukan solusinya sendiri dari permasalahan yang dia hadapi gitu ya. Jadi menurut langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan tersebut gitu. Jadi itu aja mungkin ya indikatornya. Oke, berarti bagaimana Pak Devi bisa menolong si coach untuk menemukan solusi masalahnya dan juga dari penggalian pertanyaan yang Pak Devi ajukan kepada coach, si coach ini akhirnya tahu kita penyelesaian masalah. Nah, betul sekali. Baik, Pak Devi, kita cukupkan saja dulu seperti itu ya untuk bagian awal supervisi ini. Oke, siap. Semoga Pak Devi tetap bersemangat dan lancar untuk coachingnya ya. Siap. Semangat Pak Devi, terima kasih. Assalamualaikum Bu Ipa. Waalaikumsalam Pak Devi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar saya baik Pak Devi, tapi saya sedikit rusuh nih Pak Devi, tidak semangat. Lah, kok bisa tidak semangat seperti itu? Kenapa Bu Ipa? Ya nih Pak Devi, di kelas saya melihat anak-anak saya ini dalam memahami perkalian ini apa sih kurang tertarik seperti itu anak-anak, jadi
dalam hal ini beberapa ada yang sudah memahami konsep perkalian, ada yang belum. Jadi mungkin itu yang membuat saya sekarang merasa lesu karena nanti berkaitan dengan nilainya akan menjadi tidak bagus. Jadi ibu itu mengalami kesulitan saat mengajarkan materi perkalian pada kelas 2 ya. Iya betul Pak Devi. Oke, apa yang ingin ibu dapatkan dari percakapan ini Bu? Kira-kira? Nah, yang akan saya dapatkan dari percakapan ini, saya berharap mendapatkan solusi yang bisa saya ambil untuk dilaksanakan di dalam kelas. Seperti Oke, itu. berarti mencari solusi ya, mencari Iya. solusi untuk mengatasi permasalahan murid saat melakukan materi perkalian. Iya Pak. Begitu ya Bu? Iya Pak, betul. Jadi supaya murid saya ini mudah dan paham mengenai perkalian. Nah, ketika saya mengajar, saya sudah berusaha memberikan pengajaran yang baik, sudah menjelaskan, sudah memberikan contoh. Akan tetapi ada yang murid sudah paham, ada yang belum seperti itu. Jadi menurut ibu itu murid-murid yang memahami perkalian seperti apa sih ya? Maksud saya menurut ibu murid yang memahami perkalian itu seperti apa sih Bu? Nah, kalau menurut saya murid yang sudah paham perkalian pasti dia sudah mengetahui konsepnya seperti apa. Misalkan kayak 3 kali 4 nih, 4-nya ada berapa kali dijumlahkannya. Karena kan satu sisi perkalian merupakan penjumlahan berulang. Misalkan ada yang menjawab 3, ada 3 Bu, 4-nya. 4 tambah 4 tambah 4, ayo berapa hasilnya? Nah, lalu langkah-langkah itu bisa dijadikan mudahlah bagi murid seperti itu. Oke, jadi anak-anak yang paham dengan tahapan penjumlahan dan menghasilkan dari perkalian tadi ya, idealnya seperti itu ya Bu? Iya Pak, betul. Oke, kalau anak-anak yang ideal itu kan ada di level 10 ya. Kira-kira anak-anak ibu itu sekarang berada di level berapa kira-kira ya? Ya. Kalau saya amati untuk saat ini kan kemampuan anak-anak sangat beragam ya Pak. Untuk memahaminya juga mereka berbeda-beda seperti itu. Betul. Lalu menurut saya sedang ada di level 5. Pastinya kan ada yang anak yang belum paham sama sekali. Dia sudah memahami konsep perkalian dengan penjumlahannya seperti itu, tapi hasilnya masih kurang tepat. Dan ada anak yang sudah paham, mungkin ada di level 5. Oke, di level 5 ya? Ya. Oke, berarti kalau misalkan di level 5, ada gak sih kemungkinan untuk anak-anak ibu itu berada di level 10? Tentu saja bisa, itu ya merupakan harapan yang saya inginkan seperti itu. Ketika anak sudah bisa, saya juga merasa senang, anak sudah paham nih konsepnya seperti apa. Seperti itu Pak, tentunya harus kita menjelaskan perkalian bahwa menggunakan penjumlahan berulang seperti itu. Oke. Apa sih yang mempengaruhi hal tersebut, Bu? Yang mempengaruhi hal tersebut pastinya ada faktor intrinsik nih. Anak nih moodnya ketika datang sekolah happy apa sedih. Kalau anak dari rumahnya sudah happy, pasti anak-anak tuh bisa menerima materi apa yang disampaikan oleh gurunya seperti itu. Apabila peserta didik ini tidak happy karena masalah di rumah, dia nggak dikasih jajan atau habis dimarahin orang tuanya, dia ketika menerima materi pembelajaran di kita tidak masuk seperti itu. Dan pastinya juga ketika di kelas nih ada teman juga yang mengganggu, jadi ketika anak itu lagi konsen, temannya mengganggu, otomatis buyar pemikiran mereka dan mereka lebih memilih bermain dengan teman. Oke, bagus. Kalau menurut ibu ya, apa sih yang harus dipersiapkan ya oleh ibu untuk membantu murid-murid ibu mencapai level 10 Bu? Kira-kira apa? Itu yang sedang saya pikirkan. Saya pengen sekali nih ada terpikiran, terbesit, oh ini harus menggunakan benda konkret karena anak-anak usia 7 sampai 8 tahun ini harus menggunakan benda konkret seperti apa, karena kalau mereka menggunakan benda abstrak mereka bingung seperti itu. Saya bisa menggunakan benda konkret, memanfaatkan yang biasa mereka mainin sehari-hari nih seperti stick es krim, terutama stick es krim yang masih bersih, kemudian menggunakan kelereng, menggunakan sapu lidi atau menggunakan batu untuk melakukan penjumlahan tersebut. Dan tidak lupa juga untuk menampilkan video animasi, karena anak usia 7 sampai 8 tahun itu sangat tertarik sekali dengan
video animasi, dan tidak luput pula saya akan menerapkan suatu games yang dapat membangkitkan semangat belajar bagi mereka. Jadi kalau misalkan barusan saya dengar itu sangat bagus sekali ya idenya ya. Jadi menggunakan media yang konkret dan nyata ya, betul ya Bu. Jadi tadi Ibu kan menyampaikan lagi bahwa Ibu ingin mengaplikasikan game dalam pembelajaran perkalian anak-anak ya. Kira-kira game apa tuh Bu? Nah, saya tertarik dengan salah satu hewan laut, yaitu Hewan gurita. laut. Nah, di sini saya memberi judul Habiskan Tentakelku. Jadi saya membuat sebuah soal dan saya gunting, lalu saya tempelkan di bawahnya membentuk seperti tentakel gurita. Nah, di mana nanti peserta didik mengambil satu soal dari tentakel tersebut dan mengerjakannya menggunakan benda konkret. Iya. Kemudian setelah itu mereka mengumpulkan dan saya mengecek nih, oh anak-anak yang sudah benar ambil lagi soalnya, anak-anak yang belum tepat cek lagi nak soalnya, silakan hitung kembali memakai benda konkret seperti itu. Oke Ibu, jadi yang sudah saya dengar barusan itu sangat terperinci sekali Bu ya. Ibu bisa memastikan nggak bahwa apa hal-hal yang barusan Ibu katakan itu berhasil gitu Bu? Coba. Nah, ukuran keberhasilan bagi saya terhadap anak-anak saya yaitu mereka bisa mengerjakan 2-3 soal mengenai perkalian dengan konsep ya penjumlahan berulang yang mereka pahami. Seperti itu Pak. Oke, apakah ada kendala nggak ketika nanti akan merencanakannya Bu? Kendalanya ada nggak sih sebenarnya? Nah, pastinya ada kendala nih. Kendalanya itu butuh waktu untuk menyiapkan nih media pembelajarannya seperti apa. Kemudian untuk tempatnya nih kita membutuhkan tempat yang lebih luas karena anak-anak di usia segitu ya masih senang lari-larian seperti itu Pak. Oke, tadi Ibu menyebutkan kendala ya dan membutuhkan waktu yang lama ya. Kira-kira butuh berapa lama sih ya untuk mempersiapkan media yang Ibu barusan bicarakan itu? Nah, dalam hal ini kan karena pembelajaran matematika di hari Selasa jadwalnya, ketemu lagi itu hari Jumat. Rabu, Kamis, Jumat mungkin saya membutuhkan 3 hari untuk menyiapkan media pembelajaran seperti itu. Dan untuk menyiapkan ruang kelas juga nih, karena dikhawatirkan kalau di lapangan terjadi hujan. Saya bersama anak-anak saya ya saling bergotong royong untuk ayo nak mejanya kepinggirin, kursinya dipinggirin, jadi kan tengah-tengahnya luas, jadi kita memakai ruang kelas. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Bu. Jadi dari hal tadi, siapa saja sih yang bisa mendukung dalam membantu Ibu melakukan kegiatan ini Bu? Yang perlu mendukung pastinya saya harus melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat saya yaitu Puji, karena beliau yaitu wali kelas 2A. Di situ saya akan berdiskusi nih bagaimana nih kita harus melakukan pembelajaran yang ada gamenya nih biar anak-anak bisa menarik minatnya, karena kan perkalian itu merupakan penjumlahan ulang yang nantinya di level selanjutnya akan lebih bertambah lagi ininya angkanya seperti itu. Oke, tadi Ibu menyebutkan berkolaborasi ya dengan teman sejawat ya. Kira-kira kapan tuh Bu Ibu bisa menerapkannya? Nah, karena pembelajarannya ada di hari Jumat, mungkin saya akan berusaha menerapkannya di hari Jumat Pak. Di hari Jumat ya? Iya. Oke, Ibu, tidak terasa ya pembicaraan kita sekarang sudah di ujung ini ya, diskusi ya. Saya akan bertanya satu pertanyaan lagi Bu. Jadi kita review sebentar ya. Jadi dari sesi pembicaraan yang sudah saya dapatkan, mendapatkan apa dari sesi pembicaraan hari ini? Kesimpulannya ya. Kesimpulan yang saya dapatkan dari pembelajaran hari ini yaitu awalnya saya merasa bingung nih, galau gimana sih cara untuk anak-anak nih bisa memahami konsep perkalian ini dengan menggunakan penjumlahan berulang. Ternyata satu sisi yang tadinya saya selalu metode drama, saya harus bisa menggunakan benda-benda yang ada di sekitar mereka seperti kelereng, batu, kemudian sapu lidi yang bisa mereka lihat. Kemudian satu sisi kita juga harus pintar-pintar nih.
oh anak usia segini harus bisa menonton video animasi nih karena kan colorful dan apalagi terlebih mereka menyukai kartun. Dan yang terakhir harus menerapkan game di mana anak-anak ini senang berlari-larian. Jadi saya kepingin sekali untuk menerapkan game di dalam pembelajaran agar kedepannya anak-anak nih memahami nih konsepan perkalian itu seperti apa, seperti itu Pak Devi. Oke Bu Giva, terima kasih ya atas waktunya. Kita bertemu lagi minggu depan ya untuk saya bisa mendengarkan cerita-cerita atau keseruan-keseruan ya tentang pembelajaran game yang tadi Bu Giva sampaikan ya. Oke, terima kasih Bu Giva atas waktunya. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat malam Pak Devi. Selamat malam Bu Meta. Ya, gimana tadi hasil proses coachingnya? Jalan lancar? Alhamdulillah lancar Iya. sekali. Syukur banget ya, sudah berjalan lancar. Ya betul. Nah, setelah supervisi nih, yang mau saya tanyakan kira-kira apa yang tadi udah Pak Devi lakukan kepada coaching dari proses coaching tadi? Di dalam coaching yang telah saya lakukan tadi, saya sudah menerapkan alur cerita ya, dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusinya gitu Bu. Nah, tadi juga saya memang menyimak nih Iya. apa yang sudah Pak Devi lakukan. Iya. Benar, Pak Devi udah melakukan alur coaching itu sesuai dengan Tirta. Terusnya Pak Devi juga membuat pertanyaan penggalian yang benar-benar sampai ke penyelesaian masalah Iya, gitu. Coaching udah menyampaikan bahwa akan ada metode sesuai dengan pembelajarannya menggunakan media objek ya, dan Iya. seperti play game kayak gitu. Nah, itu merupakan hal yang baik dari Pak Devi. Pak Devi udah mulai berkembang dari hal mengidentifikasi dan memberikan pertanyaan. Juga Pak Devi udah mau menjadikan coaching sebagai prinsip kemitraan. Nggak ada label atau judge kayak gitu ya dalam hal proses coaching. Nah, kira-kira nih Pak Devi, kompetensi apa lagi yang mau Pak Devi kembangkan dari setelah melakukan proses coaching ini? Mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan ya yaitu lebih memahami lagi prosesnya lagi ya dalam coaching ini sehingga saya nanti bisa melakukan coaching ini lebih baik lagi di hari ini ya sampai ke depannya mudah-mudahan saya bisa lebih baik lagi gitu melakukan coaching ini. Iya, baik. Dalam memahami proses coachingnya udah lebih lihai gitu ya, lincah ya. Ya betul. Gitu. Ya, baik. Ya Pak Devi, semoga apa yang diharapkan Pak Devi bisa berjalan lancar tentunya. Amin. Dilakukan dengan cara berlatih terus ya menerus. Betul. Ya, terima kasih ya Pak Devi untuk supervisinya. Ya. Kita selesaikan pada hari ini juga. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Selamat malam Bu Meta. Selamat malam Bu Iva. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik dan sehat Bu tentunya. Alhamdulillah. Ya, Nah, syukur. Gimana Bu? kita hari ini akan melakukan coaching ya. Iya betul Bu. Nah, sebagai awal yang saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu. Yang pertama, mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu. Iya betul Bu. Nah, dalam coaching hari ini akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai alur kita apa belum, kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan bobot kepada coaching dan bagaimana coaching memberikan respon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan, kompetensi apa nih yang akan Ibu kembangkan dalam coaching pada hari ini? Ya, hari ini tuh saya mau mengembangkan kompetensi dari bagaimana saya bisa mengomunikasikan proses coaching itu sesuai dengan alurnya Bu, tidak melompat-lompat itu tentunya. Terus yang kedua, bagaimana saya bisa mengomunikasikan pertanyaan yang menggali
mendalam sehingga identifikasi masalah saya terhadap coach bisa sampai terselesaikan, dan coach juga bisa menyelesaikan masalahnya sampai selesai gitu Bu. Dia bisa tahu apa kira-kira yang harus dia lakukan. Itu Bu. Nah, itu ya yang harus kompetensi yang ada pada diri kita. Kemudian selanjutnya Bu, indikator apa yang diinginkan oleh Ibu di dalam proses coaching pada hari ini? Nah, indikatornya tentunya pada saat proses alur tirta itu saya sudah tersusun dengan rapi bagaimana saya mengajukan awal dari tujuan, terus saya identifikasi masalah, bagaimana setelah itu merencanakan tahap perencanaan sampai ke tanggung jawab. Jadi benar-benar alurnya tidak ada yang terlompat. Nah, sedangkan indikator yang kedua, saya ingin melihat coach saya ini sudah sampai bagaimana dia benar-benar aksi yang akan dia lakukan, tahapan langkah-langkahnya untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi bagaimana dia juga mempertanggungjawabkan masalahnya itu terhadap solusinya. Itu sih Bu. Seperti itu ya Bu. Satu sisi ingin menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach. Nah, demikian ya Bu, observasi pada kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coach. Terima kasih. Ya, sama-sama Ibu Iva. Selamat malam Pak Devi. Selamat malam Bu Meta. Bagaimana nih kabarnya? Sehat alhamdulillah. Bu Meta. Sehat ya, Iya. puji Bu syukur. Meta gimana, sehat? Sehat. Mantap. Nah, kira-kira nih Pak Devi, Heeh. apa yang akan kita bicarakan pada hari ini? Jadi saya itu ingin menceritakan permasalahan yang ada di sekolah Bu Meta. Oh iya, masalah apa ya, boleh tahu? Jadi gini ya Bu Meta, saya kan melihat siswa di sekolah saya itu kayak yang bosan gitu loh Bu Meta. Ya, Jadi setelah saya amati ternyata si rekan-rekan guru saya itu melakukan pembelajaran yang sangat monoton ternyata. Itu dengan cara melakukan metode ceramah seperti itu kan udah jadul ya, udah usang Iya. ya kalau misalkan menurut zaman kita itu teacher kan. sentris ya. Teacher sentris. Iya, Padahal kan mereka itu bisa memanfaatkan sarana yang ada di sekolah, itu udah bisa. iya, iya. Kayak pemakai fokus, kan misalkan ada lapangan, tuh kan. Kebetulan di depan sekolah saya itu ada persawahan, itu kan bisa jadikan sarana ya atau media pembelajaran. Tapi mereka itu seakan tidak ada inisiatif gitu ya. Jadi gitu aja, stuck aja di sana. Nah, itu menjadi permasalahan saya gitu ya. Jadi saya itu kayak apa ya? Gimana sih caranya ini merubah teman-teman saya supaya tidak seperti itu gitu loh. Gitu. Iya. Jadi kan anak-anak itu kalau misalkan gurunya seperti itu kan bosan, tiap hari bosan ya gitu kan. Iya, Bener gak? iya sih, saya bisa membayangkan hal tersebut. Iya, betul. Apa yang Pak Devi rasakan. Ya Pak Devi, berarti yang saya tangkap tadi, berarti Pak Devi memiliki harapan atau keinginan supaya pembelajaran itu tidak monoton dan betul. teacher sentris ya. Itu yang menjadi kata kunci buat saya nih. Iya. Nah, sebelum itu kita punya waktu 15 menit aja Oke, nih Pak Devi siap. supaya kita lancar ya Oke, siap. waktunya. Oke, saya mulai deh Pak Devi. Ya, Tanya oke. kira-kira nih dari permasalahan yang Pak Devi lakukan tadi, ada nggak hal-hal yang Pak Devi sudah mulai lakukan untuk menyelesaikan masalah itu? Ya, mungkin untuk saat ini saya belum melangkah untuk ke hal seperti itu ya. Tapi saya itu terus berkoordinasi dengan teman-teman sejawat yang sudah, kan itu kan gak semuanya melakukan metode ceramah ya, ada kan sebagian juga yang emang rajin untuk menggunakan media atau mode pembelajaran. Nah, saya untuk berkoordinasi, saya itu ingin kayak nge-mentor si teman-teman yang masih teacher sentris tadi ya. Gitu. Iya. Jadi intinya saya itu ingin nge-mentor beliau-beliau, tapi saya tidak memaksakan gitu, tapi yang mau aja gitu, yang mau aja. Yuk, saya ingin merangkulnya seperti itu. Mudah-mudahan nanti kedepannya kalau misalkan si gurunya bisa berubah, anaknya juga kan bisa bersemangat lagi.
Betul. Betul kan? Iya, Pak Devi benar-benar punya hati yang mulia ya. Mau Iya. memberikan mentoring kepada teman-teman supaya proses belajarnya itu benar-benar interaktif Ya ya. kan gini kan, kalau misalkan kita sering sering menjudge anak tuh, kamu tuh malas amat sih sekolah itu, Iya. ternyata kita tuh salah, hanya apa ya, hanya bisa menyalahkan tanpa melihat latar Iya, belakang penyebabnya gitu, ya. penyebabnya Apa gitu. yang menyebabkan Ternyata anak saya tersebut? juga mengamati dan bertanya kepada anak. Iya. Ada beberapa anak saya tanya, kenapa sih kamu itu malas di kelas gitu ya, nggak Iya. semangat. Ternyata yang menjadi permasalahan bukan anak tetapi gurunya di sini Oh, gitu. iya, Bisa iya, bayangkan iya. kan? Saya juga tidak memungkiri ya, tidak semuanya seperti itu, ada beberapa orang, tapi kan yang beberapa orang ini tertutup sama yang Iya. ya itu yang kebanyakan yang Sudah malasnya ya, jadi betul. bosen jenuh mengikuti Iya, pelajaran betul. yang tidak variatif. Nah, Kira-kira kalau dari idealisnya level 10, kondisi yang sekarang ini di sekolah Pak Devi itu di level mana ya? ya mungkin kalau misalkan saya bisa bilang itu berada di level 5 kali ya, karena Iya. masih banyak ya, walaupun tidak semuanya guru seperti itu, tapi masih banyak sekali guru yang masih menggunakan metode ceramah gitu. Jadi saya mengatakan yaitu masih level 5 lah gitu. Baik, baik. Nah, kalau dari level 5, nah tadi kan kondisi nyata. Sekarang kalau mau mengharapkan yang baiknya, idealisnya, kira-kira level berapa yang mau Pak Devi capai? Kalau misalkan idealisnya ada di level 10, 10, ya. ya, saya tidak muluk-muluk ya. Ya. Karena kalau misalkan dari 5 ke 10 kan memerlukan waktu yang Effort sangat dan mungkin waktu ya. yang lama ya. Saya cukup di 7 atau 7,5 atau 8 lah ya, paling mentok. Ya. Untuk bisa merubah dari level 5 ke level 8, karena saya itu tidak bisa secara signifikan, setidaknya adalah perubahan sedikit demi sedikit, walaupun waktunya ya bisa dibilang nanti cukup lama juga ya, yang penting ada perubahan lah gitu aja. Bagus banget ya harapannya Pak Devi, benar-benar mulia untuk teman-temannya. Nah, tadi kan Pak Devi berharap untuk lebih baik ya, kira-kira yang tadi Pak Devi ceritakan tadi di awal kan mau akan ada mentoring. Nah, boleh ceritakan nggak kira-kira langkah yang konkretnya yang Pak Devi akan rencanakan bagaimana? Ya, jadi saya itu kemarin sudah berkoordinasi kan dengan teman-teman saya yang sudah bisa melakukan pembelajaran dengan menggunakan metode atau model, menggunakan IT gitu ya. Nanti kemarin saya berkoordinasi, nanti saya akan membentuk tim khusus ya untuk merekrut teman-teman saya, tapi yang mempunyai keinginan ya. Saya merekrut tapi si gurunya gak mau kan susah juga. Betul. Gitu ya. Kalau misalkan ada kemauan dalam dirinya, mudah-mudahan nanti pas dikasih materi-materi yang sudah saya siapkan dengan teman saya, sangat mudah masuknya kepada guru-guru yang itu. Karena saya itu sudah menyiapkan dua metode ya, mentoring dengan workshop. Karena kalau misalkan kemarin kan ada IHAT kayak gitu ya, tapi kalau misalkan lebih efektif itu lebih efektif mentoring kayaknya ya. Karena kan kalau misalkan workshop kan itu program sekolah biasanya ya. Itu kan biasanya tidak datang dari dari kemauan dari pribadinya. Itu kan hanya tuntutan dari sekolah ya. Saya itu inginnya yang emang benar-benar mau merubah dan melakukan perubahan. Iya, baik. Benar, metode yang tadi Pak Devi mau lakukan mentoring. Nah, saya mau tahu nih, bagaimana nih caranya supaya Pak Devi tahu siapa orang-orang yang benar-benar motivasi dalam dirinya mau lebih baik itu. Bagaimana caranya kira-kira? Mungkin caranya saya dengan menggunakan pendekatan. Saya kan orangnya humble ya, supel, bisa masuk kemana saja tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama dan apapun itu. Mungkin nanti saya akan ya ngobrol, tapi pada akhirnya saya itu mengajak beliau untuk bergabung dengan
kita itu ya, pada intinya ya kita itu harus melakukan perubahan langsung. Kita itu harus sayang sama anak kita, nggak boleh seperti inilah terus, karena ada juga kan teman saya yang kerjaannya cuma ngasih tugas kan gitu. Itu kan lebih monoton lagi daripada ceramah kan. Iya. tugas kan. Ya insya Allah nanti kalau misalkan saya mentoringnya sudah berjalan dengan baik, nanti kan bisa dirasakan oleh semua pihak ya, bukan hanya guru, anak juga kan lebih bersemangat lagi belajar. Nah, berarti Pak Devi mau melakukan pendekatan persuasif tadi ya, Betul. untuk tidak langsung menjudge juga orang tersebut ya. Iya. Nah, kira-kira Pak Devi dari langkah-langkah tadi yang Pak Devi rencanakan, boleh tahu nggak siapa aja kira-kira yang mau bisa dilibatkan kayak gitu dari langkah yang Pak Devi rencanakan? Oke. Kalau misalkan keterlibatan itu saya sudah menyiapkan tim-tim khusus yang ahlinya yang udah ahli ya dalam IT dan sudah bisa menerapkan model atau metode pembelajaran di kelas. Nanti saya akan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan beliau-beliau supaya apa tujuan yang saya lakukan itu bisa berjalan dengan baik. Ini kan tujuannya mulia ya, untuk kebaikan bersama. Ya mudah-mudahan nanti teman-teman saya seperti Pak Mutar, Pak Murod itu bisa membantu saya dalam ya berkolaborasi dalam tujuan yang ingin saya capai. Bagus sekali ya, mengkolaborasikan dengan teman-teman ya untuk membangun kemajuan bersama. Betul. Kira-kira nih Pak Devi, tadi kan Pak Devi udah melihat nih orang-orang yang akan bisa diajak kolaborasi. Nah, boleh ceritakan nggak langkah konkretnya dalam merencanakan mentoring ini bagaimana kira-kira? Ya, mungkin kalau misalkan kita kan kucingnya hari ini ya. Iya. Kebetulan kan sedang melaksanakan ujian ya minggu ini, PAS. Terus PAS biasanya kan ada kelas meeting ya, biasanya ada kelas meeting, terus ada kalau misalkan guru kan menyiapkan nilai ya Bu ya, menyiapkan nilai, terus input rapot gitu kan. Ya mungkin saya itu melakukannya itu mungkin di awal semester kali ya, awal semester genap, betul. Mungkin di bulan Januari berarti ya. Iya, waktunya berarti awal semester genap. Mudah-mudahan nanti langkah-langkah yang sudah saya siapkan itu berjalan dengan baik. Ya. Sesuai dengan harapan lah intinya ya. Nah, berarti dengan tadi merencana Pak Devi mau melibatkan teman kolaborasi dalam mentoring. Iya. Nah, kira-kira nih Pak Devi, apa yang membuat Pak Devi yakin bahwa langkah-langkah itu akan berhasil? Kira-kira apa yang menjadi keyakinan Pak Devi? Saya yakin aja karena saya itu orangnya itu bisa, kalau misalkan punya contohnya ya, saya itu ingin melakukan sebuah kegiatan yang inisiasi sama saya itu selalu berhasil Bu. Karena kesukulan saya, kehambalan saya, dan mudah-mudahan tujuan yang ingin saya lakukan sekarang itu bisa sukses juga ya, karena kehambalan dan ya keinginan saya. Iya. Nah, berarti atas dasar karakter Pak Devi yang benar-benar mau supel menjangkau teman-teman ya. Kira-kira Pak Devi ada nggak yang Pak Devi lakukan untuk mengukur keberhasilan rencana Pak Devi ini? Ya mungkin kalau misalkan mengukur keberhasilan tujuan saya itu ya kalau misalkan teman-teman saya yang tadinya melakukan pembelajaran ceramah itu bisa bergabung banyak dengan saya gitu. Kalau misalkan hanya contohnya dari 50 orang yang bergabung 10 orang, berarti itu saya tidak berhasil karena saya tidak bisa merangkul orang-orang tersebut. Kalau misalkan dari 50 ya minimal 35 yang bergabung itu menurut saya itu sudah berhasil. Ya mungkin yang sisa-sisanya yang tuir-tuir. Baiklah, berarti Pak Devi melihat keberhasilan itu dari banyaknya orang yang mau termotivasi dirinya untuk ikut mentoring ini ya. Betul. Kalau tadi kan Pak Devi cerita kalau murid-murid jadi bosan ya, keras teacher sentris. Nah Pak Devi kira-kira bisa mengukur juga nggak dari bagaimana si murid itu berubah kayak gitu?
setelah adanya kegiatan mentoring ini? Ya mungkin kalau misalkan guru-gurunya melaksanakan pembelajaran dengan baik, Ya. model pembelajaran pembelajaran menjadi asik tidak Ya. mungkin ya keberhasilannya itu anak-anak lebih antusias itu mungkin ya tinggi sekali ya itunya Ya. tingkat keberhasilannya, karena emang kita itu kan pertama itu sering menjadi anak ya, anak gitu. Kamu tuh kenapa sih sering tidur, kenapa sih, ternyata anak itu emang nggak suka pelajaran kita, bukannya dia udah begadang atau apa, emang dia tuh udah suka sama apa yang kita Sajikan mungkin ya. gitu mungkin. Apalagi kan kemarin kita sudah diberikan pembekalan pembelajaran berdiferensiasi gitu ya. Jadi kita itu merasa tercambuk ya. Oh, kita kan selama ini hanya mengajar itu kan untuk semua ya. Ya. Akan untuk semua. Tapi kan kalau misalkan diferensiasi kan harus yang ada yang visual ya, audio, estetik. Kita kan ya udah ini untuk yang semua aja gini. Saya juga merasa malu gitu ya. Tentang yang saya lakukan itu emang salah, harus diperbaiki. Berarti yang saya tangkap berarti yang bisa Pak Devi ukur secara lain melihat antusias anak yang berubah ya. Iya, Tadi betul. yang tadinya melihat kurang menarik melihat pembelajaran yang disajikan jadi lebih antusias. Iya, betul. Wah iya ya. Jadi ada dua hal nih yang saya tangkap dari langkah-langkah yang Pak Devi lakukan itu tujuannya baik. Jadi yang pertama bagaimana menumbuhkan motivasi di dalam diri guru-guru untuk menjadi lebih baik dalam menyajikan pembelajaran, dan juga yang kedua bagaimana sih murid-murid jadi lebih antusias dalam pembelajaran. Itu bagus Pak Devi. Ya, nah kira-kira nih Pak Devi dari akhir ini pembicaraan coaching kita ini apa yang bisa Pak Devi simpulkan dari yang Pak Devi dapatkan, rencanakan, apa yang disimpulkan? Ya, jadi terima kasih ya sebelumnya Bu Meta, karena setelah saya ngobrol dengan Bu Meta, saya itu jadi kepikiran tadi, oh benar saya itu ternyata harus melakukan mentoring. Dan kalau misalkan saya tidak ngobrol dengan Bu Meta kan, kayaknya permasalahan yang saya hadapi itu tidak ada solusinya. Jadi saya itu sekali lagi terima kasih kepada Bu Meta karena telah memunculkan solusi pada diri saya sendiri ternyata. Iya, baik, sama-sama Pak Devi. Iya. Dan saya juga melihat Pak Devi memang orang yang supel tadi bisa menggunakan potensi dalam diri Pak Devi juga untuk menjadi manfaat bagi banyak orang ya. Itu terus digali dan terus disebarkan sebanyak mungkin ya Pak Devi ya, untuk kemajuan bersama di sekolah Pak Devi. Terima kasih Pak Devi ya untuk kesempatan pada hari ini. Semoga pembicaraan kita bisa bermanfaat. Amin. Dan selamat berjuang untuk pembelajaran mentoringnya di semester genap. Ya, saya tutup, akhiri. Selamat malam Pak Devi. Selamat malam Bu Meta. Selamat sore Bu Meta. Selamat sore Bu Ipa. Tadi saya perhatikan Ibu sudah melakukan coaching dengan Pak Devi ya. Nah, sebelum penutupan, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan observasi ya Bu Meta ya. Yang pertama, apa ya saja yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Tentunya tadi saya puji syukur sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta Bu. Tadi dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan itu bagusnya sih tadi tidak ada yang terlompat sesuai dengan susunan alur Tirta. Terus yang kedua, saya juga melihat bagaimana coach saya bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik sehingga dia bisa mempertanggungjawabkan dari langkah-langkah yang ia rencanakan nantinya. Itu Bu. Oke Bu Meta, menurut saya sebagai observer, proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan alurnya pastinya, yaitu alur Tirta. Dan Bu Meta juga berusaha menggali dengan memberi pertanyaan berbobot kepada Pak Devi, dan bisa Pak Devi juga bisa menemukan solusi permasalahan, dan juga coaching tadi sudah dilakukan dengan prinsip coach seperti itu. Nah, pertanyaan terakhir nih. Ya Bu.
sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melalui proses coaching pada hari ini? Kompetensinya saya tentunya ingin lebih lincah ya Bu dalam mengcoaching seseorang. Jadi saya udah lebih lancar dalam melontarkan pertanyaan. Jadi proses itu sudah lebih lancar deh Bu. Nggak perlu lagi saya pikir apa nih ya pertanyaan selanjutnya apa ini. Jadi mengalir secara natural. Itu Bu. Itu kompetensi yang ingin lebih dikembangkan lagi ya Bu Iya, Meta ya. betul. Semoga kedepannya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Iya, Bu. Nah, Terima kasih. demikian observasi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua untuk diterapkan di sekolah seperti itu. Selamat sore Bu Meta, tetap semangat. Iya, terima kasih Bu Iva. Selamat sore. Nah, itulah demikian penampilan dari kelompok kami mengenai praktik demonstrasi kontekstual dengan 3 tahap dan menjadi coach, menjadi coachee, kemudian menjadi observer secara bergantian. Terima kasih, semoga tetap semangat untuk semuanya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.